Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan adakan siaran ulang. Siaran ulang ini karena kemarin banyak yang komen katanya, oh nggak ada suaranya nggak jelas kayak gitu. Jadi hari ini kita siaran ulang ceritanya. Kita akan bahas mengenai trading ya teman-teman ya hari ini, sama kayak kemarin. Terus tamu kita yang tetap dari kemarin, Mas Sabto, yang dia pelaku trading dulunya. Sekarang sih udah berhenti katanya. Jadi kita mau tanya-tanya kayak gitulah seputar trading ke Mas Sabto ini. Monggo Mas dipakai dulu. Ini ngulang lagi ya? Ya, ini ngulang lagi. Kayak dejavu. Aneh rasanya. Kenapa? Kayak kemarin udah pernah kayak gini lagi. Apa? Hah? Gak apa-apa. Berarti ini kayaknya lebih singkat lah ya. Ya. Tanpa tag berulang-ulang. Kemarin berapa kali? 3 atau 4. Ya, kemarin banyak berapa kali. Ini kita hari ini tuh mau bahas tentang yang kemarin ya. Yang pertama, kalau kemarin tuh kita tanya Mas Sabto ini mulai trading dari tahun berapa. Kemarin masnya udah bilang dia trading itu mulai tahun 2017 katanya gitu. Terus masnya ini kemarin tahu trading itu dari mana katanya Mas Sabto tahu trading dari Google katanya, dari pencarian gitu. Katanya keywordnya pengen kaya, muncul trading itu katanya gitu. Nah terus Mas Sabto tuh bilang juga kemarin itu pertama kali itu siapa sih yang dilihat itu sampai akhirnya pengen main di Olimtrade kayak gitu. Itu katanya Mas Alan Suryajana ya? Ya, Mas Alan Suryajana kemarin kayak gitu. Terus ya, dan seputarnya. Sekarang kita langsung aja bacain pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Mas Sabto ini. Pertanyaannya kemarin tuh berarti? Ya, ulang lagi tuh? Iya, sesuai yang kemarin aja. Kontennya sama tapi redaksinya beda. Ya, semoga kali ini hidup lah ya. Tak pastikan dulu ya, udah itu belum kameranya ya? Ya. Sudah. Takutnya ngulang lagi. Tuh. Jadi teman-teman, Mas Sabto ini emang sekarang tuh agak gitu orangnya, kebanyakan trading jadi udah mulai shock pikirannya tuh gitu. Oke, sekarang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, Mas Sabto ini kan katanya di tahun 2020 ini bikin terobosan baru. Jadi Mas Sabto ini tahun 2020 berhenti untuk trading gitu. Pertanyaannya, udah jual aset apa aja untuk trading? Udah banyak yang dijual gitu. Kalau dibilang jual aset apa aja ya sebenarnya nggak ada, karena awal tradingnya belum punya apa-apa juga gitu. Masih baru nikah, terus belum kerja, masih kuliah, atau istriku yang kerja gitu. Jadi ya harusnya cukup buat makan malah nggak cukup gitu. Ini stop 2020 tuh maksudnya trading yang di binary option. Jadi kalau dulu kan tiap hari di situ tuh, ya. Tiap hari di situ seolah-olah nggak ada pemasukan lain kecuali dari situ gitu loh. Sekarang udah di stop, apa ya, sebisa mungkin lah nggak ngutik-ngutik platform itu lagi, Olimtrade lagi. Terus berarti ada yang lain, platform yang lain selain yang di Olimtrade? Ada. Apa? Okta, option,
binomo juga. Itu kenapa sih Mas kok memutuskan untuk beralih gitu ke platform yang lain? Terus di platform yang lain itu sekarang masih atau juga berhenti? Berhenti juga, cuman yang masih apa ya, buat jalan tuh ya masih di forex aja. Kenapa itu? Ya karena kalau yang pertama di binary option saya udah tahu lama kalau itu tuh nggak boleh gitu. Itu Ya. haram. Jadi yaudah tak tinggal gitu. Oke. Haram lah ya. Ya. Terus kalau di forex masih sama-sama gitu, dan boleh dan enggak, walaupun saya lebih condong ke enggak walaupun ya. Tapi kalau di online trade udah jelas sekarang menurut saya. Ya, ya. Kenapa nanti haram ya mungkin bisa dibuat di video selanjutnya mungkin gitu. Oke. Berarti ini Mas Sabto ini sekarang kan masih abu-abu ya? Di forum itu masih abu-abu, nggak tahu nih itu sebenarnya boleh apa enggak gitu. Tapi Mas Sabto cenderungnya sebenarnya nggak boleh. Berarti Nanti kalau ketemu hukumnya ya aku tinggal atau lanjut. ya harap hati-hati kalau gitu, karena kalau udah nggak boleh dan dilakukan itu bisa masuk orang yang fasik katanya sih gitu. Ya mungkin. Oke, jadi Mas Sabto ini nggak jual aset apa-apa. Jual lah, jangan bilang nggak jual lah. Karena tadi nggak jual karena nggak punya apa-apa. Jadi nggak punya apa-apa. Tapi yang udah dipunya waktu itu ya kejual juga. Oh gitu, ya apa itu kan netizen itu pengen tahu apa sih yang dijual kayak gitu. Aku tuh pernah jual handphone itu berapa ya? Dua apa tiga? Lupa. Tuh. Buat deposit, terus ada yang jual tanah juga, utang bank juga. Utang bank waktu itu ngajuin 25 nggak nyantor satupun tuh, cuma kepakai 1 juta uangnya. Terus pernah juga minjam online. Online ya awalnya iseng ya kok bisa gitu, kira nipu itu, kayak aplikasi kredit pintar terus Ya sudah jangan disebutkan. nggak apa biar nggak banyak yang jeblos gitu. Ternyata kok gampang gitu, dan aku mikirnya kalau minjem 500 kan berarti anggapnya $30 kan. Ya. Terus bunganya sekitar 180 200 itulah. Aku mikirnya dengan modal 30 nyari bunga $10 sampai $20 gampang gitu. Nanti tinggal nyari profitnya buat modal. Ternyata ya udah wassalam tau modal yang 500 itu nggak kapok sih. Cari platform lain, jeblos lagi, cari lagi, jeblos lagi. Akhirnya nama aku udah kepake semua, nggak bisa dong minjem pakai nama istriku. Ini foto nggak tahu buat pinjol itu sampai berapa 9 jutaan pokoknya totalnya loh ya. Tapi sekarang sudah lunas. Udah tinggal satu yang belum lunas, tapi biar aja lah, soalnya aku minjemnya itu cuma 800 tuh Ya. itu saking 4 juta berapa gitu Ya. saking nunggaknya lama tuh. Udah aku biarin aja, aku bilang sama pihak filmnya kalau mau udah aku bayar pokoknya atau sesuai perjanjian awal gitu. Kan perjanjian awal itu minjem. Kenapa kita jadi ngomongin pinjol? Nggak apa-apa, masalahnya banyak yang nyari modal trading dari pinjaman. Soalnya nggak boleh gitu, pinjamnya nggak boleh, tradingnya nggak boleh, nggak tenang lah pokoknya itu. Iya. Tapi sudah ya sekarang urusan pinjol sudah teratasi, jadi maksudnya sudah enggak, masih ada satu katanya tadi yang. Terus pertanyaan kedua, udah pernah WD berapa dari OT? WD-nya sih nggak banyak, kebanyakan uangnya itu kalau di OT muter. Muter gimana? Aku deponya bolak-balik dong, mungkin 100 terus depo 100 yang terakhir bisa dapat 200 300, seneng gitu. Seneng di screenshot terus di share gitu.
Tapi kalau dibilang banyak mana depo sama WD, banyak depo pasti. Karena kalau banyakkan WD nggak mungkin nggak minjol. Tapi kadang yang masih sering ngeser gitu. Tapi sebenarnya main kayak gitu tuh butuh teknik gak sih, atau ngasal apa gimana? Ya butuh. Butuh. Tapi saya tak jelasin tadi. Ya. Saya dulu juga sering pamer profit di Juju gitu. Dan rasanya bangga gitu loh bisa nge-share gitu itu. Jadi kemungkinan yang banyak nge-share itu pertama ya dia beneran udah jago gitu. Terus yang kedua ya euforia aja gitu. Punya depo terus toh soalnya dapat profit dan kelihatan gede us nyombong gitu. Paham nggak? Iya paham. Berarti dulu Mas Sabto kayak gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh yang aku kasih noted bu, bacain ya. Ya Kasih sudah, jangan ikut-ikutan dong, kan aku yang baca. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, maaf ya teman-teman. Jadi kita tuh udah akrab, makanya ini nih emang orangnya kayak gitu, supaya aku campur. Pertanyaan selanjutnya itu, ini ada teman kita, katanya tuh dia tuh sering deposit terus dapat profit, terus setelah itu profitnya dimainin dan akhirnya loss kayak gitu. Nah dia tanya kayak gitu tuh apakah MMD itu jelek atau kayak gimana? Ya pasti ya memang jelek. Dia udah pertama udah profit tau. Ya. Terus ditarik tau. Ya ditarik. Terus loss lagi. Iya terus loss. Berarti dia tuh pas profit hoki aja. Aku dulu juga gitu. Loh, tapi kan tadi katanya ini, maaf ya dipotong, tapi katanya kan kayak gitu butuh teknik. Jadi nggak mungkin lah itu dibilang hoki itu piye kalau di binary option itu nomor 1, nomor 2 teknik. Sejago apapun kalau hokinya nggak pas ya nggak bisa profit juga, susah juga. Begitu. Jadi emang ini ya, apa pergerakan kalau di trading kan candle katanya. Pergerakan candle itu sebenarnya bisa diprediksi apa enggak sih? Atau sebenarnya bisa diprediksi tapi suatu saat bisa berubah dari prediksi atau gimana? Bisa. Apa ya? Kan kalau ngomongin candle itu berarti ngomongin probability itu ya. Ngomongin kemungkinan besarnya kayak mana gitu. Bisa diprediksi gitu. Tapi ya itu orang pinter itu kalah sama orang bejo gitu. Kunci utama di trading ya bejo sih sebenarnya gitu. Oke. MM juga nentuin kapan dia harus stop, kapan dia harus lanjut. Jangan dibilang kalau seandainya hari ini profit terus tradingnya dilanjutin bisa tambah profit, enggak gitu juga. Jadi dia tahu kapan dia tuh harus stop, baik itu profit maupun loss. Oh gitu. Kemudian pertanyaan ketiga ya, pertanyaan keempat ini. Pertanyaan keempat, apa mungkin trading itu direkayasa? Soalnya saya lihat di grup Telegram, YouTube mereka tuh pada profit besar. Enggak ini sebenarnya antara pertanyaan dengan faktanya itu beda sih. Pertanyaannya kan ngambil contoh di Telegram segala macam profit besar, sedangkan trading direkayasa. Ya enggak sih, kalau mereka profit besar ya profit besar. Oh gitu. Tapi kalau direkayasa atau enggak ya kembali lagi ke platformnya gitu. Ada platform binary yang dia itu mainin harga. Jadi tiap device itu dipantau gitu. Jadi antara satu device dengan device lainnya itu beda pergerakannya. Jadi benar-benar dipantau gitu. Jadi kemungkinan device ini profit ya, HP ini profit, bisa dibikin loss gitu. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Dulu ada namanya itu Iron Trade. 2018 tuh booming tuh. Ya. Cuman lama-lama scam katanya.
karena mainin harga. Nah, ada yang pernah nge-share kalau satu device dengan device lainnya tuh beda gerakannya Oh dan gitu. bikin loss. Oh iya iya iya. Baru Kalau tahu. kalau di all in trade saya kira fair lah gamble-nya. Tapi jangan dibandingin antara all in trade, binomo sama IG option. Karena perusahaannya beda, server harganya beda. Jadi secara candle kecil, Iya. time kecil itu bisa aja beda pembukaan sama pergerakannya. Mungkin di binomo itu merah, di all in trade bisa hijau, atau di IG option hijau, bisa aja kayak gitu karena servernya beda. Tapi buat nentuin broker itu curang atau enggak, dilihat aja antar satu HP dengan banyak HP lainnya tapi masih satu platform gitu, pasti sama dan itu lumrah gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya gitu, gimana cara jaga MM yang baik menurut Anda, yang katanya strategi terbaik yang pernah ada? Jadi selama Anda main itu strateginya kan gitu, gimana cara jaga MM? Jaga MM yang saya tahu tuh teorinya dua. Pertama itu ya pasti ya tahu kapan dia tuh harus stop loss, harus stop waktu loss gitu. Oke. Karena kebanyakan trader tuh kalau udah loss 1 kali 2 kali emosi Terus akhirnya nggak mau mau stop. stop gitu, digedein lagi masanya. Dan kalau udah loss sekali 2 kali 3 kali itu cara mikirnya udah nggak jernih gitu. Begitu. Jadi caranya ada dua ala saya ya. Jadi tentuin dulu yang pas tuh yang mana. Kita asumsikan kita punya uang 100 US buat deposit. 100 US buat deposit, ya udah depositin semua. Terus yang siap kita resikokan itu anggaplah $20. Ya. $20 dengan open posisi pertama $5 open posisi. Jadi kalau seandainya udah kompen berapa 2 kali atau 3 kali dan modal 100 itu udah hilang, udah dia stop. Tadi masa 80 toh, ya enggak? Kok modal 100 yang hilang? Modal 20 berarti yang Modal hilang. 100 depositin semua. Iya. Nah nanti hilang 20. Nah hilangnya 20. Iya hilang 20. Terus stop dilanjut kalau pikiran tuh udah tenang. Mungkin kita lossnya siang terus mainnya lagi nanti malam atau besok. Berarti itu tadi orangnya nentuin stop lossnya 20 ya? 20. Dan semuanya dimasukin semua ke situ. Ya, dimasukin semua modalnya. Ada cara kedua yang lebih aman sebenarnya. Punya uang 100 yang siap loss 20, ya udah deposit 20 aja. Oh, jadi yang didepoin uang yang jumlahnya itu kita siap untuk loss kayak gitu. Jadi misalnya kita punya uang berapapun, kita siapnya loss ternyata segitu, ya udah kita depoin segitu. Jadi kita istilahnya kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya nggak ada ganjel kayak gitu, karena kita udah siap untuk uang itu hilang gitu, habis. Tapi yang perlu digarisbawahi itu kalau seandainya uangnya 100 yang didepositin 20 gitu, tapi awal modal kita kan sebenarnya cuma 100 toh. Iya. Jadi walaupun kita nanti deposit 20, open posisinya diasumsikan kita deposit 100. Oh gitu. Karena biasanya orang kalau deposit 100 terus deposit 20 open posisinya beda kan. Oh iya ngerti. Jadi kalau depo 100 open posisi bisa 5 gitu. Iya. Kalau depo 20 ya open posisi pertama 5 gitu. Oh iya. Karena kalau mungkin biasa open posisi 5 dengan deposit 100 terus deposit 20, kayak kok open posisi cuma 1, ya nggak maju-maju, nggak berkembang gitu. Paham nggak? Iya. Gitu. Terus ada nih pertanyaan selanjutnya nih, apakah pindah ke forex atau memang stop dari bisnis pasar modal? Dijawab ya sama Mas Sabto sebelumnya tadi, kalau Mas Sabto ini berhentinya di all in trade.
untuk dari sekarang. option semua. Oh iya, punya option semuanya. Sekarang katanya masih di forex, tapi berusaha untuk berhenti. Berarti Bukan ini berusaha sih, masih ganjil gitu, boleh nggak gitu. Banyak yang bilang nggak boleh. iya, tapi berarti Mas Yangan masih main dong berarti. Masih di kepala saya banyak teori loh. Saya Iya. tuh skripsinya tentang ini gitu. Kalau di forex itu kan, kalau ngomongin tentang apa namanya, transaksi derivatif kan banyak bentuknya. Ada yang dia itu spot, ada yang forward, ada yang option. Kalau di forex itu kayaknya spot. Jadi spot itu you jual, I beli gitu langsung kontan. Oke. Nah, kalau di dalam apa namanya, fikih muamalah, transaksi dalam falas itu kan boleh, tapi syaratnya satu, kontan. Nah, di forex itu kan yang saya rasakan ya spot gitu. Deal sekarang transaksinya langsung terbuka gitu. Yang nggak boleh itu yang model forward, option, apa namanya, transaksinya sekarang nih gitu. Tapi serah terima barangnya di kemudian hari. Oke. Itu yang nggak boleh. Nah, kalau di forex spot, tapi masih ada apa namanya, ganjel gitu. Sebenarnya transaksi yang ku lakuin itu bener-bener dilepas di pasar keuangan gak sih gitu, atau cuma muter di apa namanya, internal perusahaan toh gitu. Kalau cuma di internal perusahaan toh ya sama aja kayak binary option toh, karena nggak ada transaksi realnya. Iya. Jadi ya masih ganjel lah, walaupun masih kulakuin juga. Jadi itu tadi ya jawabannya ya. Mas yang ini udah berhenti dari binary option dan masih melakukan ya, masih Binary option juga kadang kalau pas kumat itu masih tuh. Emang segitu susahnya ya untuk susah. apa, lepas bener-bener lepas 100% dari semua itu. Susah. Terus kira-kira tahu bosannya biar nggak di situ lagi itu apa? Ya lihat nanti. Susah, serius susah. Kayak apa ya, ibarat kayak candu gitu loh. Enggak. Tapi udah nggak berkurang. Kalau dulu itu lossnya sekarang ya gitu, udah nggak bisa tidur gitu. Kepala tuh muter terus, gimana caranya dapat modal deposit gitu. Gitu. Kalau sekarang udah mendingan. Udah mendingan lah gitu. Oh iya. Jadi kita doakan semuanya, semoga Mas Sabto ini benar-benar bisa berhenti 100% dari binary option maupun forex. Jadi kan tadi niatnya kan mau berhenti, jadi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau di forex nanti tinggal nunggu lah hasilnya gimana, boleh atau enggak. Ya. Terus Tinggal ini tunggu penelitiannya. pertanyaan selanjutnya. Tapi kan kalau abu-abu itu sebaiknya ya nggak usah nunggu penelitian selanjutnya, harusnya kan kita bisa mawas diri ya. Untuk urusan kayak gitu kan kita harus mawas diri kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kok stop trading di binary option? Terus kayaknya sudah dibahas sedikit ya sama Siapa tanya? Celipin saja diurut nih. sudah diurut ini. Kemarin tuh ada yang ku balas bukan cuma not, Widodo, si Master Los. Dijawab dulu Widodo pertanyaan yang baru kita balik ke pertanyaannya ini ya. Mana? Jadi pertanyaan yang barusan itu Apa? kenapa stop trading di OT atau di binary option? Tadi sudah dijawab sih sebenarnya ya. Apa? Karena katanya Mas Sabto, menurut Mas Sabto itu nggak boleh kayak gitu, jadi diberhentikan. Haram. Ya. Kalau saya sebenarnya banyak orang dia tuh ngambil hukum, tapi nggak dilihat dari kacamata hukum, cuma asumsi gitu. Panjang sih sebenarnya ini gitu ceritanya. Tapi ya kembali lagi dari apa yang saya pahami, trading di binary option itu haram, nggak boleh.
karena ya gambling itu, nggak ada perdagangan atau apa ya, transaksi yang dia itu seandainya loss semua modal hilang gitu. Iya sih, semua bisnis beresiko gitu, tapi nggak ada yang sampai 100% merisikokan modal kecuali di perjudian gitu. Anggaplah kamu jualan apa kemarin contohnya bakso lah ya, jualan bakso modal 300.000 $20 lah, kamu jualan seharian nggak laku, rugi nggak? Rugi lah ya. Iya, tapi kan kita masih punya ini baksonya itu tadi, Bisa disimpan, bisa jual lagi besok, jadi makan sendiri juga. bisa dimakan sendiri, bisa dikasihkan ke orang gitu. Jadi sebenarnya modalnya ya nggak hilang gitu kan ya, nilai intrinsik dari modalnya nggak hilang. Tapi sebenarnya ini Mas ya, saya lihat-lihat tuh kalau untuk masalah hukum, perhukuman ini antara itu halal atau haram, itu tuh memang banyak jadi perdebatan kayaknya. Ya karena yang bahas bukan orang di bidangnya gitu. Iya, banyak perdebatan gitu. Ada yang bilang ya menurut lu haram karena lu Nggak pakai strategi, karena lu ngerasa ini udah kalah berkali-kali, jadinya lu nganggapnya udah haram karena udah banyak yang terkuras dari ininya, kayaknya kayak gitu. Terus ada juga soalnya aku baca-baca tuh di mana, di grup kayak gitu, kayaknya tuh yang orang-orang yang bahkan udah maksudnya sukses lah ya dari trading itu, mereka tuh ya keluar-keluarnya juga nggak haram kayak gitu, itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadinya tuh orang pasti pada simpang siur, mana sih yang benar, mana sih yang benar-benar ya benar kayak gitu. Karena yang sudah sukses aja bilangnya itu tuh nggak apa-apa, terus yang biasa-biasa bilangnya ya nggak apa-apa, karena itu kalau yang biasa-biasa alasannya ya lu udah kalah banyak sih makanya lu bilang kayak gitu. Kalau yang sukses bilangnya semua itu butuh teknik bro, kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi itu emang masih simpang siur, dan kayaknya untuk urusan kayak gitu tuh emang harus dibahas secara mendalam gitu loh, secara ilmiah lah ya. Iya, secara ilmiah mengenai hukum Islamnya itu kayak gimana, hukum Islam tuh apa aja kayak gitu. Emang harus secara mendetail, karena hal kayak gitu tuh nggak bisa kita bahasnya sekedar di permukaan aja kayak gitu. Dan inilah kenapa saya mau ini dibikin video dan di share gitu. Dan kebetulan ya, apa namanya, media buat Jangan lupa klik subscribe. nggak butuh itulah, tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Kemarin ada yang bilang, ternyata cuma promo channel gini loh bro, kalau bahas masalah ini judi atau enggak atau dan lain sebagainya lah, kalau di forum YouTube apa di forum Facebook itu cuma balas-balasan komen gitu, yang ada kita cuma bawa emosi pertama, terus yang kedua nangkep enggak gitu apa yang kita sampaikan gitu Ya. Dan kenapa kok YouTube ya, yang aku tahu sih media apa ya, sosial buat berbagi video ya YouTube gitu. Okay. Jadi jangan dibilang buat apa ya, meromoin channel, pasti aku nggak tahu caranya gimana nyari uang dari YouTube tuh nggak tahu gitu. Yang penting apa yang aku sampaikan itu nyampe. Terus yang kedua yang miris juga gitu, karena aku nganggap ini perjudian. Terus banyak juga teman-teman yang rugi di sini gitu, yang ada dibodohi segala macam, banyak yang kehilangan juga gitu. Dan orang-orang ini rata-rata loss gara-gara influencer yang meromoin platform ini. Dan rata-rata udah apa namanya, gede-gede lah channel mereka itu. Jadi mereka tuh punya panggung. Orang yang lakuin judi itu punya panggung, dan kita pengen nyampein yang sebenarnya. Nah, kita perlu panggung juga toh. Dan nggak ada yang ngasih panggung, maka saya ciptain panggung saya sendiri gitu. Walaupun medianya YouTube. Tapi udah dikejar belum? Iya, ngejawab tadi kenapa kok ini kan tadi pertanyaannya
kenapa stop kayak gitu ya? karena Yaitu haram. menurut Mas Sabto ini itu haram kayak gitu. Terus kalau untuk dibahas lebih lanjutnya itu kayaknya nggak bisa untuk saat ini gitu karena Para kita panjang gitu. Saya tuh bahas ini jadi apa? Fik judi itu penelitiannya tuh penelitian skripsi loh ya. ya Itu 5 apa 6 bulan itu. Karena belum ada penelitian sebelumnya yang bahas binary option. Yang ada tuh pasar modal, terus apa pasar keuangan ada, tapi binary option belum ada gitu. Makanya agak kesusahan juga dan hasilnya ya tetap gambling gitu. Jadi kalau mau bilang bukan gambling segala macam, alasannya cuma nggak pakai teknik apa ya, belajar dulu lah, belajar yang benar maksudnya. bukan belajar dalam arti kita belajar untuk Belajar analisis, lagi. bukan belajar kita cara belajar memahami hukum iya nanti salah salah tangkap lagi belajar kok malah disuruh belajar gitu. Oke, jadi langsung ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Mas Sabto itu katanya greget gitu dengan pertanyaannya Mas Widodo katanya. Nih saya nggak ngedit nih, saya bacain semuanya. Sama bro, saya kenal trading akhir 2017 tapi masih belum berhenti untuk balas dendam kekalahan sampai sekarang. Pertanyaannya, berapa waktu yang terbuang saat terjun di dunia trading dan dibikin penasaran untuk terus belajar dan belajar, tapi akhirnya gagal juga karena uang hilang bisa dicari, tapi waktu yang terbuang sia-sia takkan bisa kembali. Katanya gitu. Nah, ini sebenarnya pernyataan ya atau curhatan ya. Ya. Bukan Ini pertanyaan. kalau dari segi saya yang bukan seorang trader, ini pertanyaan kayak gini gimana ya? Kalau saya ya yang menjawab, dia bilang uang bisa dicari tapi waktu yang terbuang sia-sia tidak bisa dicari, tidak bisa kembali. Itu pilihan. Begitu kita masuk di dunia trading, kita udah tahu resikonya apa. Misalnya nanti resikonya pertama yaitu tadi kekalahan. Terus resikonya yang kedua mungkin dari segi itu waktu bisa, jadi waktu sama harusnya kita bisa kumpul-kumpul sama keluarga, sama teman-teman, kita asik gitu main trading, kita asik menganalisa, kita akhirnya kehilangan waktu kayak gitu sama orang. Itu pilihan kita kayak gitu. Kalau memang kalian merasa masih pengen trading, jadi kalian harus bisa membagi waktu kalian sendiri gitu. Aku harus bisa mutusin satu hari itu aku trading jam berapa jam. Kalau misalnya aku udah mengisi waktu, misalnya kita bikin patokan satu hari tradingnya 2 jam, ya udah kalau udah 2 jam kita harus bisa berhenti. Sama itu dengan tadi menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa menentukan benar-benar berhenti gitu, ya harus berhenti. Itu komitmen kita sendiri gitu. Jadi kalau pertanyaannya Mas Widodo ini ya, kalau menurut saya ya itu balik lagi ke diri sendiri kayak gitu. Terus dia bilang ini kata dia dia balas dendam karena kalah gitu. Ya itu juga sih gini, kepanjangan kamu. Aku potong ya. Ya. Kalau waktu terbuang tuh banyak gitu. Jadi bilang rugi atau enggak, ya enggak rugi gitu. Ya, saya punya moto hidup tuh gini. Moto dari organisasi sih. Ya. Enggak ada yang sia-sia dalam sebuah perjalanan. Jadi paling enggak ya tahu trading itu apa, gimana teknisnya, tahu lah gitu. Ya. Aku tuh pernah dulu tuh sebelum trading itu jadi makelar, pernah kerja di perusahaan juga, perusahaan tambang. Dan walaupun nggak dapat apa-apa juga di makelaran, saya tuh habis banyak juga gitu, mediator lah. Pernah jualan solar nggak dibayar, akhirnya dikejar-kejar orang. Rugi nggak? Ya nggak rugi, karena akhirnya tahu gitu seluk beluk di situ tuh gimana gitu. Siapa tahu nanti kepake lagi. Terus gimana ya, jadi yang sekarang jadi mindset saya itu ya udah lakuin apa aja gitu, nggak ada yang sia-sia. Nanti paling nggak dapat ilmunya Ya. Tapi sebelum kita berbuat, kita harus cari tahu dulu gitu. Boleh nggak sih ini gitu.
melanggar hukum nggak sih gitu. Kalau dulu kan enggak. Iya, ini kan masalahnya itu di pertanyaannya Mas Widodo. Saya tahu ya ini Mas Widodo ini karena saya juga ada di grup gitu. Jadi saya sedikit banyak tuh tahu lah yang mana ini orangnya gitu. Nah, saya tahu juga ini dengan Mas Widodo ini emang orangnya kayaknya di awal-awal itu ini loh, ya bisa dibilang ini pamer gitu, dia opit-opit kayak gitu. Dari pernyataannya ini kan seolah-olah itu bisa dibilang curhat gitu loh. Jadi saya tahu insya Allah sih ya orangnya itu memang agak mungkin kontrak trading itu keras kepala, jadi ini juga agak keras kepala gitu. Ini saja sudah dibalas sebenarnya, pertanyaan ini nggak perlu dijawab tapi masih juga ngeyel gitu loh, tak perlu dijawab kayak gitu. Enggak lain orang spesial gitu tuh. Jadinya dijawab seperti itu. Makanya enggak ya, solusinya sih udah, kalau emang mau stop gitu. Kalau makin didendami makin susah, percaya saya tuh baru bulan kemarin lunas utang tuh. Jadi ini kita tarik ya garisnya. Jadi untuk pertanyaan Mas Widodo itu sebenarnya kalau menurut Mas Sabto itu nggak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakuin. Jadi kita tadi udah kayak gitu, paling nggak kita punya ilmunya, kita tahu lah gitu. Tahu kayak gitu. Jadi ada mungkin ada sales apa namanya investasi ataupun menawarin ya ketawain aja gitu. Iya. Kalau orang baru-baru kan, wih kok bagus itu bisa ketipu. Tapi gara-gara udah tahu trading ada sales nawarin ya biasa aja. Oke. Itu kalau menurut Mas Sabto. Tapi kalau menurut saya pribadi ini yang saya bukan seorang trader gitu. Terus sebenarnya ya pilihan Mas Widodo sendiri kayak gitu. Karena saat Mas Widodo itu terjun di situ ya Mas Widodo udah menentukan kayak gitu. Untuk masalah waktu yang terbuang ya itu balik lagi gimana kita mengaturnya. Terus misalnya Mas Widodo ini udah berkeluarga ya introspeksi diri. Oh, dari sini aku banyak kehilangan waktu dengan keluarga, dengan istri, misalnya punya anak dengan anak, ya kita harus berbenah gitu. Aku nggak boleh kayak gini gitu. Aku harus jadi, misalnya dia kan otomatis kepala keluarga yang benar-benar bertanggung jawab. Seperti itu kalau menurut saya. Kemudian bacain aja semua nih. Iya, ini yang nge-share afiliasi bacain aja. Oh ya, ini ada yang nge-share afiliasi. Sebenarnya afiliasi siapa namanya? Zaki Iko Irawan afiliasi. Sebenarnya apa sih? Nge-share afiliasi itu bagus sih. Maklar juga. Maklar produk. Nanti dia dapat fee dari penjualan maklar. Kalau dalam Islam namanya samsaroh. Catat ya, samsaroh afiliasi, dan itu boleh sebenarnya. Tinggal lihat produknya boleh atau enggak. Afiliasi itu ya itu kalau di Olimtrade kita daftar dengan pihak ketiga Olimtrade-nya. Iya. Itu namanya Kingfin. Kita daftar di situ, nanti kita dapat user ID. Jadi kita dapat tautan khusus gitu. Biasanya ditandain dengan kalau link Olimtrade kan sekarang ina/olimtrade.com gitu. Biasanya kalau afiliasi itu di belakang .com itu ada slash, ada sub ID, terus ada nomor afiliasi. Nah itu sekali orang klik ya udah kebaca sama Kingfin. Kalau orang daftar, orang deposit, ya berarti orang yang daftar dan deposit itu ada di bawah afiliasi kita. Itu bisnis lah. Boleh sebenarnya, cuman jahatnya begini kalau di bisnis afiliasi trading itu. Kalau di afiliasi yang lain mungkin Tokopedia atau apa di penjualan lah, afiliator itu dapat komisi berapa persen atau berapa rupiah dari closingan gitu. Misalnya aku punya produk headset atau ini harganya 100.000, aku suruh kamu jual. Kalau kamu berhasil jual, aku kasih kamu fee 20%. Ya kan? Iya. Kamu ternyata berhasil jual 100.000, kamu aku kasih 20, masuk aku 80. Iya. Sama-sama untung kan gitu. Iya. Dan orang yang beli mic ini dengan catatan dia untung juga akhirnya, karena dia dapat barang
senilai 100.000. Tapi kalau di afiliasi, ini aku punya produk trading, jualin, kamu jual lah dia gitu, orang deposit 100, kalau dia profit, dia untung dari 100 itu, kamu nggak dapat apa-apa, aku rugi dan potensial profitmu itu turun. Kalau sekarang di Kingpin nggak ada tulisannya potensial profit, kalau dulu masih ada potensial profit. Tapi kalau dia loss, mungkin loss 100 toh, itu langsung bagi hasil. Berarti kan seolah-olah antara afiliator sama aku yang punya perusahaan. Oh gitu. Di 100 langsung bagi 2, dan 50. Tapi enggak 100 juga, potong 5%. Jadi orang deposit 100, yang kebaca itu cuma 95. Seandainya loss total, berarti yang dihitung cuma 95 bagi 2, berarti ada 47,5. Yang 5% masuk Kingfin, 47,5 masuk ke aku oleh trade, 47,5 masuk ke kamu sebagai afiliator. Gitu. Dan dulu aku itu lakuin juga. Aku lakuin juga dan sama kayak Mas ini lakuin gitu, nyampah, bagi-bagi link gitu ya. link dan tempatnya tuh nggak proporsional lah gitu. Dimana Aku tuh aja, aku pernah kayak gitu dan aku rasa ya nurunin harga diri gitu. Ada orang posting apa, butuhnya di komen kayak apa gitu. Kalau emang mau bantah silahkan dibantah gitu. Aku posting atau apa mau dibantah silahkan. Aku buka perdebatan lah gitu. Tapi kalau cuma nge-share link, nge-share channel Telegram, murah sekali gitu. Kayak nggak ada tempat lain. Terus ini pertanyaan kayaknya nggak perlu dijawab ya kan? Apakah saldo demo bisa di WD gitu? Pasti enggak lah ya. Mungkin pasti enggak lah ya. Bisa lah. Saldo demo Bisa. Gimana misalnya? Kalau yang tanya itu jadi presiden, makanya masuk partai lah. Terus pertanyaannya lagi nih, suka dukanya jadi ngapa kok sampai tahan 3 tahun dari 2017 sampai sekarang, sampai 2020? Dukanya banyak, dukanya dulu deh ya. Ya. Dukanya itu hanya satu tadi ya udah jual aset katanya tadi kan. Terus yang kedua waktu. Waktunya kenapa nih? Apa ya? Nggak ada hari tanpa mikirin itu. Oh jadi kayak terbayang-bayang terus bisa dicandu. Aku tuh pernah kata istriku kan harusnya tuh profit ke sliding. Itu lagi tidur aku itu. Tidurnya kayak gitu, sliding. Oh jadi waktu tidur tuh sampai kebawa tidur gitu intinya ya? Sampai ego OT gitu. Gitu pernah lah pokoknya. Jadi saking intensnya gitu. Iya. Sampai ngapalin pola candle itu gimana, shooting star, everything, morning star, terus evening star, mana Morobusu sampai diapalin gitu. Itu dukanya. Terus dukanya sih banyak gitu. Ya. Uang ada terus. Tanggapan keluarga gimana itu waktu masih main gitu? Tanggapan keluarga sih ya marah gitu. Betul tuh dukanya ya marah lah ya keluarga gitu. Bukan marah, aku suruh cerai sama si bro. Oh disuruh cerai sama istri. Gara-gara ya orang tuaku, saudaraku tuh kasihan sama istriku tuh. Soalnya aku belum kerja, yang dapat uang tuh istriku, dan yang habis itu aku. Anggap aja aku udah kerja, tetap aja habis uangnya gitu. Tapi bukan itu yang bikin cerai gitu. Karena bro, kalau udah loss segala macem, semuanya itu salah. Ada aja salahnya orang rumah itu. Udah loss gitu, tahu istri tidur marah guys. Kamu gara-gara kamu tidur suruh nemenin nggak mau gitu. Kopi nggak ada, apaan? Salah ya semua gitu. Kamu udah dulu lah gitu.
tapi entah nemu aja caranya buat depo itu. Nggak punya uang tengah bulan gitu, ada aja yang mau minjemin buat deposit. Mungkin bilangnya nggak buat depo, tapi buat yang lain. Iya, nipu sana nipu sini. Itu dukanya. Sukanya apa? Sukanya ada nggak? Sukanya trading tuh ya bisa cerita gitu sama orang, bisa cerita sama teman nggak percaya nganggur gitu, dan bangga sama bangga gitu. Trader. Berarti dalam, Tapi satu ya dalam saya, lisannya nganggur, tapi dalam hati bangga. Aku wah bisa hidup trader, gitu. kayak gitu. Iya bangga gitu. Tapi satu, aku tuh nggak pernah ngajarin temanku tuh buat trading, karena aku tahu itu salah. Kan banyak teman-teman tuh minta ajarin ojo mas gitu, kalau nggak pengen hidup hancur gitu. Udah itu aja. Nih ada pertanyaan nih, apakah hasil video dari OT bisa jadi dikejar-kejar sama pinjol? Soalnya kan kita jadi KTP-nya disalahgunakan. Kok saya nggak nyambung sama pertanyaannya ini. Mungkin nggak, kan kita verifikasi, verifikasi kita kan masukin KTP segala macam, jadi bersahabat sama pihak OT Oh gitu. buat minjol. Masa sih OT muncul? Iya, siapa tahu adminnya. Ya enggak lah, yang ada tradernya yang minjol buat deposit. Tapi kalau pihak OT nyalahgunain buat minjol ya receh banget OT. Enggak lah. Terus nih ada yang nanya lagi nih, pakai satu strategi aja atau pakai banyak strategi? Lebih baik yang mana katanya? Lebih baik pakai satu strategi, Lebih baik pakai satu strategi. walaupun belum tentu profit. Hmm. Belum tentu profit. Karena apa namanya, ya kalau aku bilang tadi, faktor utama tuh hoki. Ya. Pakailah teori support resisten itu, teori paling mendasar, paling jitu. Kalau nggak hoki tetap aja gitu Trading ya. trading. Kalau nggak hoki tetap aja gitu. Banyak orang kan, masing-masing orang itu apa namanya beda lah cara nentuin support resistennya gitu. Iya. Kamu bisa nentuin titik, oh ini udah paling bawah, ini udah support. Aku masih bisa bilang belum sih, Ya. masih bisa turun lagi gitu. Ya gitulah pokoknya. Kalau nggak hoki ya nggak bakalan profit. Dan tetap satu strategi gitu, biar nggak bingung. Karena saya pernah pakai banyak strategi juga dan tambah bingung gitu. Tapi buat belajar strategi lain ya nggak apa-apa, buat tambah wawasan aja gitu. Sama kok akurasinya itu. Oke. Sama-sama bagus. Terus pertanyaannya nih selanjutnya, dari mulai trading sampai sekarang udah beli apa aja? Tadi kan kalau kejual apa aja sudah nih udah dijawab. Sekarang udah beli apa aja? Kalau dari trading beli apa aja? Kalau di video kemarin Aku belikan. Kalau di video kemarin Mas Sabto kan bilangnya udah kebeli jam tangan katanya. Terus sekarang nambah udah kebeli ikan. Ikan apa ya, beberapa sih tapi remeh-temeh gitu, Receh lah ya. receh, nggak ada yang sampai besar. Jadi kalau ada yang bisa sampai beli apa kayak motor 1000 cc segala macem, ya pertanyaannya modal dia berapa. Terus yang kedua, benar dari trading atau enggak gitu. Bisa jadi dari afiliasi itu tadi. Terus Aku dari afiliasi sama trading banyak dari afiliasi dapetnya. Gitu. Terus bisa jadi yang ketiga ya emang orangnya udah tajir gitu, makanya backgroundnya udah tajir, makanya bisa beli apa-apa gitu. Terus ya ini ada yang nanyain juga Udah nih. apa namanya, statement apa segala macam bacain aja. Iya ini dibaca ini, terus ada yang bilang nih,
udah berhenti trading tapi mainnya afiliasi katanya gitu. Tadi udah dijawab juga ya Pak Mas Sabto, ini dulunya emang diafiliasi juga kayak gitu. Aku tuh berhenti itu awal April itu. April pokok udah mulai pandemi itu aku berhenti. Afiliasi. Aku punya channel Telegram juga. Mm-mm. Sering jokiin orang juga. Ya tahu lah ya aku ya sama sepak terjangnya Mas Sabto ini. Jadi memang Mas Jadi Sabto awalnya itu gini ya. oke, Aku silakan. berhenti itu April. Gara-gara aku ngerasain waktu itu kan lockdown total kan. Itu angkutan bis, pesawat segala macam stop lah. Banyak orang tuh dirumahkan. Kasihan juga aku kalau harus ngeser gitu, terus orang pengen trading. Akhirnya aku dapat ya bener sih pernah main afiliasi, cuman kalau nggak salah ingat lah ya April aku nge-share, atau mungkin ada deket-deket ini itu pun nggak niat nyari uang sih. Tapi ada share juga. Ada kayaknya loh ya. Tapi aku udah berazam lah itu, udah stop nyari uang dari afiliasi itu April, karena kasihan gitu. Banyak orang susah nyari makan, kalau kita mau nyari makan dari susahnya orang. Orang trading kan mau nyari makan toh. Sekarang nyari makan susah. Anggap banyak sebenarnya kalau mau itu. Anggap aja kamu bikin giveaway berapa MacBook Pro lah ya, MacBook Pro harga berapa 20 juta atau 30 juta, ini cuma $2.000 gitu. Masa sih MacBook segitu, kayaknya 40-an. Enggak sampai. Yang dibuat giveaway 20-30. Giveaway paling gede itu yang pernah ada itu Ninja 250 ya. Itu harga 50-60 itu udah paling gede dari afiliator top Indonesia, namanya Mas Suro. Aku kan pernah nama afiliasinya Mas Suro. Itu 1 bulan dia dapat 200.000 USD lebih. Penghasilan di afiliasi Satu sampai bulan. 200.000 lebih USD itu ya. Dia bikin apa namanya, giveaway Ninja itu berapa, 3.000-4.000 US. Ada juga yang giveaway MacBook harga 20-30 juta, $2.000 semua. Pendapatan dia dari afiliasi udah beratus kali lipat. Anggap aja kan buat masuk VVIP nya itu daftar toh, 1 orang anggap rata deposit 100, terus member dia ada 1.000 ya kan? 100 kali 1.000 100.000 US bagi 2, dia udah kelihatan mata 50.000 di kantong. 50.000 itu udah apa 700 jutaan. Dia cuma ngasih umpan MacBook 30 juta. Berarti banyak ya kayak apa namanya tadi yang udah sukses gitu, kadang tuh ngasih giveaway gitu itu bukan dari uang biasa gitu, bisa jadi dari uang yang lain. Enggak, giveaway itu enggak ada trader yang murni giveaway. Gimana ya, no lunch free, enggak ada makan siang gratis, paham enggak? You mau ikut giveaway ada syaratnya, daftar dulu. Paham enggak maksudnya? Minimal kita pakai link kemudian. Iya. Ya, gitu. Bukan minimal ya, emang itu aja syaratnya. Oh iya deh. Jadi prinsipnya itu dalam bisnis, no lunch free, nggak ada makan siang gratis. Paham enggak? Ya. Terus ada yang nanya nih, apa selama trading apakah memuaskan hati atau sebaliknya? Enggak puas trading. Bahkan aku tuh kalau trading mempeng gitu tuh, puasanya itu kadang kalau udah loss gitu MC atau hilang semua, puas itu. Bener puas. Walaupun emosi lo ya, tapi plong gitu. Tapi kalau masih ada dana di akun, WD nggak masuk tuh guru bundel mati. Pengen
pengen main lagi nih. Nggak ada puasnya Pak. Serius, sekarang suruh OP sih bisa masih. Nggak ada puasnya. Ada yang nanya nih, gimana cara mengetahui akan breakout atau rebound katanya. Itu kayaknya ada teknik ya. Iya itu teknik. Ya walaupun aku ngajarin buat berhenti, tetap aja jawab toh. Pertama tentuin dulu support resistennya itu di mana. Kalau udah tahu support resisten, dia tuh ada apa namanya kan, tren tuh ada yang mayor dan minor tuh. Pertama tarik dulu dari mayornya dulu gitu. Support sama resisten time frame gedenya itu di mana. Iya. Terus baru diperkecil lagi pakai time frame kecil candlenya. Nanti ketahuan gitu support resisten di time frame minor lah ngapain. Iya. Itu di mana. Terus yang kedua, pahami pola-pola candle. Paham enggak? Iya. Jadi kalau ada doji gimana, soal kalau ada candle yang bodinya gede itu gimana gitu. Ya kembali lagi lah ke teknikal. Iya. Aku ini ngajarin buat berhenti kok. Ini banyak ya, masih banyak pertanyaannya, tapi saya kira waktunya nggak cukup, jadi nanti kita bikin sesi 2-nya. Soalnya ini udah pagi, jadi waktunya untuk anaknya Mas Sabto juga sekolah, mungkin Mas Sabto juga perlu pulang kayak gitu, pasti dicarikan sama istrinya kayak gitu. Jadi ini Pulangnya kita gitu ya. Kalau anu apa namanya, bisa edit pusing asap tahu-tahu sampai rumah gitu ya. Iya, jadi kita selesai sampai di sini dulu untuk video hari ini. Semoga ini suaranya jelas dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita di sini nggak ada yang menyalahkan, nggak ada yang ngejudge ya, semuanya itu kita share berdasarkan pengalaman pribadinya Mas Sabto kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau mengambil positifnya silakan diikuti. Kalau teman-teman yang nggak, ini buat aku sih kayaknya nggak ada, maksudnya nggak nyantol, nggak ada ingin masuknya sama aku kayak gitu, terserah teman-teman, itu semuanya pilihan teman-teman kayak gitu. Terima kasih. Ini Tapi betul ya, aku udah kasih disclaimer. mm-hmm. Di sini ada yang cuma sharing pendapat, Ya, jadi subjektif penilaiannya, ya, ada yang objektif. ya, ya. Kalau yang subjektif itu ya mungkin pengalaman segala macam. Kalau yang objektif itu berisi teori-teori. Ya. Ya. Jadi kalau aku bilang trading itu haram, itu gambling, terus yang forex, itu apa namanya, masih abu-abu, beneran masuk ke pasar keuangan atau enggak, atau cuma muter di dalam apa namanya internal broker, Ya. itu objektif. Terserah saya mau ngelakuin atau enggak, itu bukan urusan kalian berterima. Kan banyak yang bilang Ya. kalau judi udah tinggalin aja kan? Ya. Nah urusan ninggalin atau enggak itu urusan saya dan urusan Tuhan saya gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin ini judi atau enggak, ya udah, kalau emang judi harus terima gitu. Ya. Jangan ngeyel, objektif gitu. Tapi kalau subjektif ya tadi itu pengalaman. Ya. Boleh tertawa, boleh ngecek, kita akan. Tapi kalau objektif, kalau mau ngecek ya penelitian dulu lah gitu. Kasih argumen yang logis. Oke. Logis, ngerti logis nggak? Masuk akal. Kan gitu aja. Penelitian yang logis itu yang saintis atau apa ya, bisa reasoning gitu, diterima sama akal. Ya. Nanti kan kebenaran itu kan? Iya. Kebenaran ada yang saintis, ada yang logis. Tutup. Jadi terima kasih ya buat Mas Sabto ya. Emang orangnya kayak gini, usil, jahil, kalau udah ngomong gitu nggak bisa berhenti. Jadi udah mau di close masih aja ya. Kalau ada yang nggak setuju kayak YouTuber ya, komen ya. Tuh kan masih aja ya. Komen ya. Kayak gitu. Dan subscribe. Tapi nggak apa-apa sih, nggak penting juga. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga segera kita bisa melakukan ini diskusi lagi gitu. Karena sibuk ya, Mas Sabto ini punya keluarga gitu, jadi sibuk kayak gitu. Mau nyari waktu luangnya agak susah gitu.
Oke, terima kasih ya. Saya tutup sampai di sini. Semoga memuaskan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao kata Next Carlos. Udah gitu Jen.